Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. Dan juga bagaimana kalau misalkan kita memegang saham-saham tersebut, bagaimana strategi yang paling baik. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat bahwa IHSG hari ini dibanting turun lagi gitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat kan dia sempat hijau tuh ya, bikin shadow. Terus dia turun lagi ke sini, yang dimana candlenya si IHSG ini sedang berada di supportnya dia di 7077 ya. Di area supportnya ini sebetulnya sampai ke 7060. Kalau jebol menurut gua rada-rada waspada. Jadi kalau misalkan ini dia jebol ya, misalkan jebol ya, dia bisa turun ke MA 100 nya di 7010 ya. Sebetulnya 7000 itu adalah support yang menurut gua cukup kuat. Kalau misalkan 7000 kejebol sih kita mending stay cash aja, cash banyakin lah pokoknya gitu teman-teman. Lagi-lagi gue mau ngingetin terus bahwa IHSG kita lagi nggak sedang baik-baik saja gitu ya. Jadi risk manajemennya harus wajib ketat, money manajemennya. Terus juga jangan terlalu agresif, karena seperti yang gue bahas di video sebelumnya bahwa di September itu emang jarang banget closing positif gitu ya. Jadi hopefully kita harapinnya dari Oktober. Jadi sekarang raise cash dulu gitu ya, jangan terlalu agresif dan jangan sampai nggak cut loss kalau emang udah jebol support seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut aja masuk ke pembahasan saham yang kita mau bahas. Yang pertama saham ini ialah saham TOWR. Ini ya TOWR. TOWR menarik kan? Sebetulnya teman-teman kalau misalkan emang teman-teman udah nonton video-video sebelumnya, kita udah boleh entry waktu dia rebound dari sini. Nah, tapi waktu di sini pun menurut gue juga masih sangat oke, karena dia ngebreak MA50 dengan volume yang menurut gue cukup besar ya. Jadi dia rebound dan sambil ngebreak MA50. Jadi untuk TOWR sendiri berpotensi sampai minimal ke 1265. Potensinya dia ke 1265. Kalau kita lihat stokastiknya menarik teman-teman, dan MACD-nya kelihatan udah mau golden cross, udah mau menguat tuh ya. Teman-teman udah bisa lihat langsung sendiri. Sebetulnya kalau untuk TOWR sendiri, gue pribadi gue masih mau nungguin dia ke 1160 kemarin. Tapi kan lebih bagus lagi kalau dia rebound dari sini ya. Berarti dia ada tanda-tanda masih uptrend kuat gitu. Dan kalau kita lihat di sini kan dia baru golden cross, di sini juga golden cross. Jadi TOWR sendiri menurut gue masih berpotensi untuk bisa menguat lebih lagi. Kalau misalnya kita lihat pakai Fibonacci, coba kita tarik ya dari sini, high low. Nah, oke. Dia masih uptrend, konsol lah ini masih cakep banget nih. Makanya ke 1135 pun sebetulnya masih sangat uptrend untuk TOWR sendiri. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita lihat lebih dekat lagi, emang kalau misalkan dari minor dia agak udah jebol sedikit nih teman-teman lihat. Tuh, tapi waktu dia ketahan di sini, dia konsol ya. Di 1190 ini dia konsol, dia rebound, dan menurut gue ini cakep banget, masih kuat untuk menguat ke selanjutnya, level selanjutnya. Minimal dia bisa ke 1265, atau kalau misalkan dia emang saking kuatnya dia bisa nembus 1295, maka berpotensi bisa sampai ke 1395. Menurut teman-teman bisa gak? Ya kita nggak tahu ya teman-teman. Coba kita kalau misalkan bertanya boleh entry gak? Entry-nya kita lihat base price-nya, oke? TOWR hari ini small distribusi, kelihatan distribusi DH, BB, YU, CC. Padahal kenaikannya TOWR hari ini naik 2%, tapi di distribusi ya teman-teman. Yang beli ini DR, LG, AI. Coba kita sekarang ngelihat foreign TOWR. Oke, kelihatan TOWR di distribusi masih. Kemarinnya tanggal 26 kan akumulasi 16 miliar. 2728 ternyata si TOWR di distribusi 13 miliaran. Nah,
kalau misalkan dilihat dari candle, sebetulnya TOWR ini masih sangat uptrend dan dia juga berhasil nge-break MA50 dan berhasil juga nge-break MA20-nya. Apakah TOWR layak untuk kita entry? Menurut teman-teman seperti apa? Silahkan komentar ya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu BBRI. Jadi BBRI juga menurut gue masih cakep ya, potensinya seperti ini. Dia bikin flag ya, targetnya masih sebetulnya masih seperti analisa sebelumnya. Dia lagi masih konsol di supportnya ya, kita masih, ini adalah masih titik entry untuk kita entry BBRI. Target pertama ke 4.770, target tertingginya sebetulnya bisa sampai ke 5.000. Cuman ya kita lihat dari pola flag dulu ke 4.900. Stop lossnya kapan ya? Stop lossnya ya kalau dia jebol MA 200 dan 100. Stop loss sudah bisa dinaikin ke area 4.350. Risk and rewardnya ialah 1:1,75. Kalau kita ngelihat stokastik yang menarik, golden cross MACD kelihatan masih terus melemah. Tapi selagi BBRI masih berada di area 4.500, 4.400, pokoknya dia belum closing di bawah 4.350, maka BBRI menurut gue masih berpotensi untuk bisa kita hold gitu. Kapan belinya? Ya kita ngelihat broksumnya BBRI. Oke, BBRI hari ini 28 September kelihatan big akum. BK buang barang 63 miliar, EU buang 60 miliar, tapi KZ beli 267 miliar. Average dia di 4.522. Yang dimana BBRI hari ini close 4.520, yang which is kita dapat barang bisa masih sama seperti harganya mereka rata-ratanya. Coba kita lihat foreign ya untuk BBRI. BBRI kelihatan hari ini di net sell tapi cuma 1,4 miliar ya. Padahal kemarin BBRI dibanting 27 September itu 210 miliar. Nah, untuk BBRI sendiri menurut teman-teman menarik gak untuk kita koleksi? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya yang menurut gua layak kita analisa ialah Gudang Garam GGRM. Kenapa? Karena Gudang Garam hari ini tuh menarik karena dia naik sampai 6%. Padahal si Gudang Garam ini kan downtrend parah ya. Ya kalau ngomongin Gudang Garam downtrend parah ya emang udah downtrend parah dari 70 ribuan sampai ke sekarang. Nah tapi reboundnya si Gudang Garam ini apakah ini adalah tanda-tanda dia untuk reversal ya kita nggak tahu. Tapi volumenya dia menurut gue menarik waktu untuk kita lihat. Dan stokastik yang menarik, MACD juga menarik. Jadi ini terus naik, MACD terus naik, stokastik juga golden cross. Dan kalau kita ngeliat di sini tuh ada divergence di GGRM. Kita lihat ya, ini harga terus turun tapi MACD-nya terus naik. Ini adalah divergence teman-teman. Dimana GGRM sendiri ya berpotensi sampai harusnya ke high yang di sini. Kalau dari teori ke 2600. Apakah bisa? Kita nggak pernah tahu gitu ya. Karena kita bukan dukun, kita cuma analisa. Ke 2600 potensinya dia. Tapi hari ini sebetulnya si GGRM ini udah berhasil high-nya 2500 125. Tapi sayang sekali ketahan sama MA50. MA50 kita pas banget di 2500 150. Jadi dia ketahan. Nah, untuk GGRM sendiri ya dia menurut gua belum bisa uptrend, belum bisa balik arah kalau dia belum ngebreak MA50. Kalau dia udah bisa berhasil ngebreak MA50 masih ada potensi. Ya bukan pasti nih, tapi ada potensi gitu ya. Coba kita lihat broksumnya si GGRM. Hari ini kelihatan big akum ya. YU beli 21 miliar. Jadi average-nya 24516. Padahal GGRM hari ini close-nya itu 24400. Kalau misalkan kita beli di sana pun harga kita masih lebih murah daripada big money yang di sini. Ya. Coba kita lihat foreign GGRM. Oke, GGRM terlihat diakumulasi hari ini 28 miliar. Sebetulnya dia udah diakumulasi dari tanggal 23 tapi masih uang-uang kecil. Ya karena IHSG hari ini dibanting begitu dan banyak faktor-faktor yang membuat IHSG nggak kuat bertahan. Pas hijaunya dia malah balik turun lagi. Menurut gue dana itu semua pada masuk ke saham-saham yang defensif seperti ya consumer kan GGRM gitu ya. GGRM dapat aliran dana menurut gue dari
dari dana itu seperti itu, dan volumenya cukup besar untuk GGRM sendiri. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ngeliat dari akumulasinya foreign di GGRM dari tanggal 23, coba kita ngeliat ya best price-nya tuh berapa sih. Oke, si YU 17 miliar 24 200, si LG 16 miliar 24 690. Nah jadi dia 24 400 ya. Kalau misalkan emang kita mau buy on weakness ya, kita bisa tunggu di MA 20 23675 ya, 23600 lah. At least kalau 24.000 juga oke. Tapi kalau gue pribadi kayaknya gue nggak tertarik buat beli GGRM, karena gue jarang banget beli saham downtrend parah seperti ini gitu ya. Karena rewardnya itu ya cuma dari dead cat bounce. Kalau gue pribadi, gue lebih ke tunggu dia breakout MA50. Kalau dia breakout dengan volume, maka menarik untuk dianalisa lagi, dan apakah itu layak buat kita invest di sana. Menurut teman-teman GGRM sendiri gimana? Silahkan komentar. Oke, saham selanjutnya saudaranya itu HMSP. Sampurna juga sama, hari ini naik hampir 4%, 3,95%. Volumenya cukup besar, cukup gila. Cuman tetap Sampurna juga sama kayak GGRM, dia lagi downtrend. Kalau kita lihat ini kan dead cross ya. Ini tuh dead cross gitu. Dan kalau kita ngelihat Sampurna ini rebound emang pas di area supportnya dia. Nah kita lihat ya, ini ada area supportnya dia nih, dia rebound. Nah ini area support, dia rebound, rebound. Reboundnya sampai mana? Cuman nih bedanya si HMSP ini dia berhasil rebound sambil nge-breakout MA50, yang dimana ya ini lebih better gitu ya. Karena kalau dia nge-breakout MA50 masih ada potensi dia naik. Jadi MA50 itu sebagai supportnya dia gitu ya teman-teman. Tapi kalau nggak berhasil nge-breakout maka berpotensi turun gitu. Simpelnya seperti itu ya, support and resistance. Teman-teman bisa nonton video support and resistance nih ya di sini kalau mau belajar. Terus kalau kita ngeliat stokastik sih menarik, MACD-nya juga menarik, mau golden cross ya. Sahamnya terus turun tapi MACD-nya terus naik. Yang dimana ya HMSP bagus gitu ya, masih berpotensi sampai ke 935. Atau bisa kalau misalkan dia emang strong uptrend ya sampai ke 960. Tapi kalau gue pribadi lagi-lagi gue belum mau beli HMSP juga. Gue lebih baik nunggu dia breakout dari sini. Ya, ini adalah resistance-nya dia yang menurut gue harus dia lewati baru layak buat kita entry. Kenapa? Ya itulah resistance-nya. Kalau kita ngeliat di sini sebetulnya ada pola cup and handle. Targetnya dia nge-breakout dulu, dia koreksi, maka lanjut. Maunya gini. Jadi dia nge-breakout neckline ini sambil dia nge-breakout MA200 dan MA100. Terus targetnya dia kalau misalkan dari situ ya kita tarik aja. Waktu dia breakout targetnya sampai mana? Sampai ke area 1070. Jadi mana 1070 ini adalah area resistance supportnya dia kurang lebih di sini. Ya, ini dia jebol tak turun. Kurang lebih. Nah jadi untuk si HMSP juga seperti itu. Coba kita lihat broksumnya HMSP. Terlihat dari hari ini aja dulu. Kita lihat 28 September Big Akum ya, KZ beli 9,2 miliar. Tapi ya Big Akumnya juga emang gak terlalu gede. Net value-nya aja 18 miliar doang hari ini gitu teman-teman. Coba kita lihat asing ya. Kita lihat foreign nih, HMSP. Diakumulasi 588 juta gitu ya. Sebetulnya dia udah diakumulasi dari tanggal 22. Coba kita lihat dari tanggal 22 September. Oke, diakumulasi KZ megang terbanyak 9,2 miliar, average-nya 919 ya. HMSP hari ini 920 ya, which is sama lah. Kalau kita mau beli pun ya barang kita sama kayak mereka gitu teman-teman. Cuman ini saham masih downtrend, teman-teman lihat ini dead cross semua. Stokastik udah menandakan momentum kenaikan, tapi kalau gua belum conviction untuk beli di sini karena
potensinya cuma sampai ke 960 yang which is cuma 40 poin. Tapi kalau misalkan dia breakout dari sini menurut gue menarik, dan cut lossnya juga lebih kecil kalau misalkan dia false breakout seperti itu. Menurut teman-teman gimana untuk HMSP sendiri? Oke, sekian teman-teman analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Dan mohon maaf jikalau masih ada salah-salah kata. Dan mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain jikalau dirasa video ini bermanfaat. Dan teman-teman, lagi-lagi gue mau ngingetin disclaimer on, karena analisa ini adalah analisa semata. Jangan dijadiin patokan satu-satunya untuk teman-teman buy atau sell gitu ya, karena ini bukan ajakan buy atau sell gitu, cuman analisa semata. Dan terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.